Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, mari kita sama-sama berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah adik-adik, sekarang langsung saja disiapkan buku tema 7-nya, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 1, Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku, pembelajaran 5. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran 5. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan bahasa di Indonesia. Meskipun beragam suku bangsa dan bahasa, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hal itu juga tertuang dalam lagu berikut ini. Nah, sekarang mari kita dengarkan lagu berikut ini, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, itulah lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang diciptakan oleh El Manik ya, atau oleh Berti Manik. Baiklah, lanjutkan sekarang. Ayo mencoba. Nomor 1 di sini ada. Pada teks lagu Satu Nusa Satu Bangsa, tandailah sair lagu bernada tinggi dan sair lagu bernada rendah. Yang kedua, cobalah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Perhatikan tinggi rendah nadanya. Yang ketiga, mintalah temanmu membunyikan alat musik bernada. Misalnya pianika atau seruling sesuai notasi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dengan mengikuti nada alat musik yang dimainkan temanmu itu, kamu akan lebih terbantu dalam menyanyikan sesuai nada yang benar. Lakukan bergantian hingga kamu dapat menyanyikan dengan tepat. Baiklah adik-adik, sekarang kita coba untuk menandai syair lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang bernada tinggi. Nah, di sini ditandai dengan tulisan berwarna merah. Baiklah, nah sekarang coba perhatikan. Satu nusa. Nah, untuk satu nusa di situ nadanya rendah. Satu bangsa. Nah, itu warna tulisannya merah, berarti nadanya tinggi. Sa rendah. Tu bahasa kita tinggi. Tanah air rendah. Pasti jaya tinggi. Rendah. Tuk selama-lamanya tinggi. Indonesia tinggi. Saka rendah. Indonesia tercinta tinggi. Nusa
nusa bangsa rendah dan bahasa tinggi. Ki rendah. Tak bela bersama. Tak bela bersama, nadanya tinggi. Nah, itu contoh syair lagu yang sudah ditandai dengan warna merah, yaitu yang bernada tinggi. Nah, sekarang silakan untuk adik-adik salin syair lagu Satu Nusa Satu Bangsanya, lalu tandai syair lagu yang bernada rendahnya. Tinggal diikuti seperti contoh yang ini. Silakan, selamat mengerjakan. Baiklah, untuk selanjutnya di sini ada, coba perhatikan. Tahukah kamu tinggi, rendah, nada? Berikut adalah urutan tinggi, rendah, nada pada notasi angka. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan angka-angkanya ya dari sebelah kiri sampai ke sebelah kanan. Nah, untuk notasi angka ya, semakin ke kanan nada semakin tinggi. Coba diperhatikan kembali angka-angkanya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pada angka yang terletak di sebelah kiri di situ kalian perhatikan di bawah ada titik ya. Dan semakin ke kanan, nah sekarang perhatikan angka yang berada di sebelah kanannya. Di atas angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di situ juga ada titik di atasnya ya, berarti nadanya tinggi. Jadi sekali lagi, untuk notasi angka semakin ke kanan nada semakin tinggi. Dan selanjutnya pada notasi not balok, semakin ke atas, letak nada akan semakin tinggi bunyi nada tersebut. Nah, sekarang perhatikan gambarnya. Nah, coba kalian perhatikan balok-baloknya. Jadi, semakin ke atas itu, nadanya itu akan semakin tinggi. Nah, itu untuk notasi balok. Jadi, ada perbedaan ya. Sekali lagi, untuk notasi angka, semakin ke kanan semakin tinggi nadanya. Dan untuk notasi balok, semakin ke atas maka semakin tinggi bunyi nada tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ayo mengamati. Nah, perhatikan notasi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Di bagian kiri atas lagu itu terdapat tulisan ya. Ada tempo, yaitu temponya lambat. Tanda tempo di sini adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Secara umum, lagu dinyanyikan dalam 3 tempo, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Nah, berikut istilah tanda tempo. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sini ada tanda tempo allegro, artinya cepat. Keterangannya di situ lebih dari 60 ketukan per menit. Tanda tempo yang kedua di situ ada moderato, artinya sedang. Keterangannya 60 ketukan per menit. Tanda tempo yang ketiga di situ ada largo, artinya lambat. Keterangan kurang dari 60 ketukan per menit. Nah, coba kalian perhatikan kembali lirik lagu Satu Nusanya di situ. Liriknya tadi lambat, berarti largo ya. Baiklah, kamu telah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dengan lagu itu, kamu semakin mengerti bahwa meskipun Indonesia terdapat beragam suku, tetapi tetap satu bangsa Indonesia. Selain keragaman suku bangsa dan bahasa, Indonesia juga memiliki keragaman agama. Apa agamamu? Apa agama teman-temanmu di sekolahmu? Nah,
agamaku Islam. Teman-temanku ada yang seagama denganku, ada juga yang beragama Kristen. Ingat ya adik-adik, walaupun kita berbeda agama, tetapi kita tetap harus saling menghormati dan saling menghargai. Ya. Baik, marilah kita lanjutkan. Ayo membaca. Keragaman agama di Indonesia. Letak geografis di Indonesia di antara dua samudra dan dua benua, menjadi Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya, terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya, masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya, datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi, keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaannya masing-masing. Di Indonesia, terdapat 6 agama yang diakui negara. Keenam agama atau kepercayaan itu yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Ayo berdiskusi. Nah, pada kegiatan ini, nanti silakan kalian atau adik-adik carilah informasi-informasi berikut. Yang pertama, nama kitab suci setiap agama di Indonesia. Yang kedua, tempat beribadah setiap agama di Indonesia. Dan yang ketiga, hari-hari besar setiap agama di Indonesia. Nah, sekarang tuliskan hasil diskusimu dalam sebuah peta pikiran seperti contoh berikut. Di depan sudah dibuatkan peta pikiran. Di sini agama kita isi Islam. Terus tempat ibadahnya yaitu masjid. Kitab sucinya adalah Al-Qur'an. Dan hari besarnya di sini ada Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Dan berikutnya kita tulis di sini ada agama Buddha, tempat ibadahnya wihara atau vihara. Kitab sucinya ada Tripika. Hari besarnya ada hari Waisak, hari Magha, dan hari Asada. Dan silakan buat adik-adik dicari tahu ya untuk agama yang lainnya seperti Katolik, Kristen, Hindu, dan Konghucu. Silakan dikerjakan dan tetap semangat ya dalam mengerjakannya. Baiklah, kita lanjutkan. Di halaman 39, di situ ada tugas. Perhatikan kembali teks keragaman agama di Indonesia. Nomor 1, tuliskan gagasan pokok dari setiap paragraf. Nomor 2, tuliskan pengetahuan baru yang kamu dapat dari teks tersebut. Nomor 3, tulislah kembali teks keragaman agama di Indonesia dengan bahasamu sendiri. Tulislah menggunakan ejaan yang tepat. Nah, jadi sekarang mari kita coba kerjakan tugas yang pertama, yaitu menuliskan gagasan pokok dari setiap paragraf. Namun sebelum adik-adik menuliskan gagasan pokok dari setiap paragrafnya, alangkah baiknya adik-adik mengetahui dulu ya ciri-ciri dari gagasan pokok paragraf atau per paragraf. Nah, biasanya yang namanya gagasan pokok itu terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Dan kalimat-kalimat yang ada di suatu paragraf hanya fokus dengan isi dari topik paragraf. Nah, seperti itu. Nah, sekarang mari kita coba
Nah, sekarang perhatikan teks bacaan keragaman agama di Indonesia. Nah, dari judulnya ya, perhatikan dulu keragaman agama di Indonesia. Letak geografis Indonesia di antara dua samudera dan dua benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas. Nah, itu apa namanya itu? Merupakan suatu penjelasan. Jadi tidak termasuk ke dalam kalimat yang utama dari awalnya. Tadi kan apa namanya itu gagasan pokok berdasarkan ciri-cirinya itu biasanya terletak di awal dan di akhir. Nah, sekarang kita lihat di akhir. Di akhir paragraf yang pertama. Di sini kita lihat, nah setelah titik di situ ada, nah di sini. Nah, ini ada di akhir paragraf. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Keenam agama atau kepercayaan itu yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, ini merupakan gagasan pokok ya pada paragraf yang pertama. Nah, sekarang kita lanjutkan ke paragraf yang kedua. Nah, untuk gagasan pokok yang kedua, nah ini nih langsung saja ya. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Nah, jadi itu ya adik-adik jawabannya. Sekarang kita coba yang kedua, yaitu tuliskan pengetahuan baru yang kamu dapat dari teks tersebut. Nah, berarti adik-adik itu bisa belajar lebih menghargai meskipun beda agama atau keyakinan. Nah, itu pengetahuan baru yang adik-adik dapatkan ya dari teks keragaman agama di Indonesia. Nah, untuk nomor 3 di sini tulislah kembali teks keragaman agama di Indonesia dengan bahasamu sendiri. Nah, jadi silakan adik-adik tuliskan ya menggunakan ejaan yang tepat. Silakan ditulis kembali. Baiklah, dari pembukaan tadi adik-adik sudah banyak ya mendapatkan pelajaran di hari ini, dan sekarang mari kita tarik kesimpulan dari pembelajaran 5 ini. Tadi adik-adik ada pelajaran SBDP, yaitu mempelajari tentang macam-macam tanda tempo dan nada tinggi rendah dalam sebuah lagu. Terus yang berikutnya ada PPKN, yaitu mengenai keragaman agama yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir ada pelajaran bahasa Indonesianya, yaitu mengenai gagasan pokok dan pengetahuan baru dalam bacaan. Nah, itu yang barusan dipelajari, semoga bisa bermanfaat dan mudah dipahami, dan mohon maaf jika ada atau masih banyak kekurangannya. Baiklah, akhir kata dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.